Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan membahas bab 1 pendahuluan pada buku keuangan negara. Saya Charlie Respinola berperan sebagai moderator pada kesempatan kali ini dan dengan anggota Arni Aprida, Alfat, dan juga Rivaldo Nobertus Bamo. Baiklah, presentasi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Pada materi yang pertama ada pemerintah dan rumah tangga, perbedaan dalam cara berpikir. Dalam dunia perekonomian modern saat ini, ekonomi rumah tangga dan perusahaan biasanya pengeluaran bertitik tolak pada besarnya penerimaan atau penghasilan yang ada. Jadi besarnya pengeluaran rumah tangga atau perusahaan akan disesuaikan terhadap besarnya rumah tangga atau perusahaan tersebut. Karena negara harus dapat menjamin kebutuhan minimum warganya, maka kalau pemerintah Indonesia mentargetkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan kenaikan PDB sebesar 6% per tahun dalam tahun anggaran 2010 adalah demi meningkatnya pendapatan per kapita yang dapat menjamin kehidupan layak bagi seluruh penduduk Indonesia. Oke, next. Yang kedua ada peranan pemerintah dalam perekonomian dibagi menjadi dua, yaitu sistem kapitalis dan sistem sosial. Sistem kapitalis bertujuan dari pembangunan ekonomi dan kesejahteraan hidup yang lebih. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat ikut campur tangan secara aktif maupun secara pasif Sedangkan menurut John Stuart Mill mengatakan bahwa kehidupan perusahaan adalah lebih baik dijalankan oleh sektor swasta yang memang sudah tertarik untuk mengusahakannya dan membiarkan usaha-usaha tersebut tanpa campur tangan pemerintah. Meskipun ada beberapa pengecualiannya, John Stuart Mill mempertahankan pendapatnya dengan mengajukan beberapa alasan, yaitu yang pertama, bahwa campur tangan pemerintah membatasi adanya kebebasan individu, walaupun peranan pemerintah dalam memelihara perdamaian dan melindungi para individu atas serangan dari luar maupun dari dalam tetap dibutuhkan. Selanjutnya, peran individu adalah subjek yang paling tertarik atas masalah mereka sendiri. Selanjutnya, pemerintah adalah inferior dalam hal mengusahakan industri maupun perdagangan dibanding dengan kalau usaha-usaha dijalankan oleh swasta. Dan yang terakhir, orang akan menambah kepercayaan terhadap dirinya sendiri apabila mereka melakukan pekerjaan demi kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya ada sistem sosialis. Dalam perkembangan ekonomi, bangsa-bangsa di dunia pada pertengahan abad ke-20 sampai sekarang ternyata tidak ada lagi sistem ekonomi yang ekstrim atau yang murni. Negara yang semu menganut sistem kapitalis murni mulai memandang perlunya peranan pemerintah dalam perekonomian. Sedangkan negara yang semula menganut sistem sosialis murni mulai memandang dan menghargai kepentingan dari inisiatif individu. Khusus untuk Indonesia, sistem perekonomian yang dianut didasarkan pada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara dan masyarakat yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Jadi bukannya menggabungkan hal-hal yang baik dari sistem kapitalis dengan hal-hal yang baik dari sistem sosialis. Walaupun dalam bentuknya yang nyata, sistem perekonomian di Indonesia mirip dengan sistem ekonomi campuran. Baik, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arni. Kepada Arni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Nah, kepincangan mekanisme pasar adalah motif profit dan pertimbangan sosial yang seharusnya memadukan peraturan sosial. Adapun kepincangannya sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah selalu tersedia. Yang kedua, kompetisi juga tidaklah selalu efektif. Persaingan yang tidak sehat seperti adanya monopoli akan sangat mengganggu keseimbangan pasar. Yang ketiga, lahirnya dampak buruk industri seperti isu lingkungan. Dan yang keempat, muncul kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh pasar.
Baik, slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya adanya barang kolektif merupakan barang dan jasa yang secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar dan bersifat kolektif atau publik. Contoh kebutuhan publik, jalan raya, listrik, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Adapun ciri barang publik memiliki dua ciri. Yang pertama, non-rivalry atau tidak bersaing, di mana konsumsi tidak akan mengurangi tersedianya barang atau jasa bagi seseorang atau sekelompok orang lain untuk turut mengkonsumsinya dan tersedia untuk seluruh masyarakat. Terus yang kedua, non-exclusion atau tidak eksklusif, di mana penyediaannya tidak dibatasi pada orang yang bersedia membayar barang dan jasa dan tidak dapat ditarik jika tidak mau membayarnya. Contohnya jasa yang dilakukan oleh TNI dan Polri, di mana mereka melakukan pelayanan jasa seperti pelindungan kepada seluruh masyarakat. Dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan tersebut. Baik, slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya menjelaskan mengenai perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial. Mana biaya privat merupakan biaya penyediaan barang atau jasa kepada orang atau perusahaan yang memasuknya. Nah, biaya privat atau biaya internal yaitu biaya yang ditanggung oleh individu atau perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Biaya privat dikeluarkan produsen terdiri dari dua macam, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Selanjutnya biaya sosial. Biaya sosial atau eksternal yaitu biaya yang ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan. Misalnya biaya polusi sebagai akibat kegiatan produksi. Dan biaya sosial adalah kebalikan dari manfaat sosial atau social benefit, yang mana mewakili manfaat yang diterima bisnis dan rumah tangga dari aktivitas produksi atau konsumsi mereka. Nah, dapat disimpulkan bahwa adapun perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial, yaitu biaya privat yang ditanggung oleh individu atau perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa, sedangkan biaya sosial merupakan biaya pribadi ditambah biaya eksternal, di mana biaya pribadi ditanggung oleh individu yang terlibat langsung dalam aktivitas atau transaksi ekonomi. Nah, sedangkan biaya eksternal ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Sekian penjelasan singkat dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arni. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rivaldo. Kepada Rivaldo dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Materi selanjutnya yaitu adanya risiko yang sangat besar. Usaha yang mempunyai risiko yang sangat berat tidak akan dijalankan oleh pihak swasta. Contoh, untuk mendirikan sumber tenaga atom atau tenaga nuklir sebagai sumber tenaga listrik diperlukan biaya penelitian yang sangat besar dan waktu yang sangat lama dapat memanfaatkan hasilnya. Sehingga sudah tentu pihak swasta tidak mau menanggung risiko yang sangat tinggi dan belum tentu mendapatkan hasil secara maksimal. Karena itu, pemerintahlah yang paling cocok untuk mengusahakan jenis kegiatan yang memiliki risiko yang besar, tetapi berguna bagi masyarakat secara keseluruhan. Slide berikutnya. Materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat monopoli dari suatu kegiatan. Sifat-sifat khusus yaitu bahwa biaya rata-rata cenderung menurun dengan makin banyaknya barang atau jasa yang dihasilkannya. Banyak usaha atau kegiatan yang sebaiknya diusahakan secara monopoli untuk menghasilkan barang dan jasa
bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis usaha seperti ini mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu bahwa biaya rata-ratanya cenderung menurun dengan makin banyaknya barang atau jasa yang dihasilkannya, atau yang sering disebut dengan decreasing cost activities, bahwa produsen barang harus menghasilkan dalam jumlah yang sangat besar karena biaya rata-rata yang terus menurun diikuti oleh kurva biaya marginal yang lebih rendah daripada biaya rata-rata. Slide berikutnya, materi selanjutnya yaitu adanya inflasi dan deflasi. Mekanisme pasar tidak dapat mengatasi tekanan-tekanan inflasi maupun deflasi secara otomatis. Akan tetapi dapat mencegah timbulnya inflasi maupun deflasi dengan mempergunakan kekuasaannya. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter untuk mengatasi tekanan inflasi ataupun deflasi. Baik, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rivaldo. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik. Dengan mekanisme pasar, perusahaan dan pabrik dapat berkembang. Jika tidak, maka akan menyebabkan kemampuan para pengusaha dalam pengawasan secara otomatis akan menjadi semakin lemah, sehingga sampai saat tertentu akan mengalami penurunan output dan kesempatan kerja. Perkembangan pabrik-pabrik tidak dapat dicegah begitu saja, sehingga memerlukan campur tangan pemerintah baik bagi perkembangannya maupun pengarahannya. Adanya distribusi dapat pendapatan yang tidak merata. Mekanisme pasar golongan lemah akan menjadi semakin miskin. Perusahaan-perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil yang tak mampu bersaing. Contoh yang sangat menyolok adalah dengan munculnya Hypermart dan Carrefour, banyak toko-toko kecil dan pasar tradisional yang tersaingi dan akhirnya gulung tikar. Melalui pajak dan subsidi, pemerintah akan mampu mempersempit jurang perbedaan penghasilan dalam masyarakat. Materi selanjutnya, eksternalitas dan barang pabrik. Perbedaan antara barang pabrik dan eksternalitas ialah bahwa akibat dari eksternalitas tidak dapat dengan sengaja diharapkan. Perbedaan ini terletak pada distribusi manfaat, di mana eksternalitas akan menimbulkan manfaat tidak langsung yang berbeda antara yang diterima oleh yang baik tidak terlibat dalam kegiatan maupun yang terlibat dalam kegiatan. Sedangkan untuk barang publik, ada kecenderungan yang sama dalam memperoleh manfaat bagi siapa saja, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Selanjutnya, macam-macam kegiatan pemerintah. Di sini ada 4 macam-macam kegiatan pemerintah. Yang pertama, kegiatan alokasi. Pemerintah mengalokasikan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat yang secara efektif yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar. Misalnya pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan keadilan. Yang kedua, kegiatan redistribusi. Pemerintah melaksanakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan dengan cara mengenakan pajak atau memberikan subsidi. Yang ketiga, kegiatan stabilisasi. Pemerintah bertindak menstabilisasikan perekonomian dengan menggunakan berbagai kebijakan seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan dan menghindari inflasi maupun deflasi. Dan yang terakhir, kegiatan mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjelaskan materi kita. Selanjutnya sebelum saya tutup, saya akan menarik kesimpulan dari 5 materi yang telah kita sampaikan. Yang pertama, pada poin pemerintah dan rumah tangga, perbedaan dalam cara berpikir. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian negara. Sesuai namanya, pelaku ekonomi dalam rumah tangga tersebut adalah pemerintah. Contoh kegiatan ekonominya adalah mengeluarkan peraturan yang mengatur penghasilan negara, misalnya pajak. Selanjutnya pada poin yang kedua yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai pengatur atau regulator, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah mengurangi dampak akibat kegagalan pasar, sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat bisa tercipta. Selanjutnya pada poin ketiga, kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Pemerintah perlu ikut campur tangan dalam berbagai kegiatan ekonomi karena mekanisme pasar yang dianut oleh sistem kapitalis yang murni memiliki berbagai kelemahan atau market failure. Pada dasarnya, kelemahan-kelemahan tersebut seperti adanya barang kolektif, perbedaan antara biaya private dan biaya sosial, adanya risiko yang sangat besar, sifat monopoli dari suatu kegiatan, adanya inflasi dan deflasi, semakin berkembangnya perusahaan dan pabrik, dan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Selanjutnya pada poin keempat, eksternalitas dan barang publik. Hubungan antara barang publik dan eksternalitas adanya barang publik dapat menyebabkan eksternalitas negatif. Misalnya pembangunan pabrik karet yang menyebabkan bau busuk di udara, sedangkan udara merupakan barang bebas yang setiap orang dapat menghirupnya. Yang terakhir ada macam kegiatan pemerintah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kegiatan pemerintah meliputi bidang alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pertumbuhan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung end aja.